Hello everyone, welcome to podcast Kewirausahaan 2024. Edukasi, inklusi, kesadaran kewirausahaan melalui podcast. Oke, kali ini di sini aku berada di ruang podcast di Malang Creative Center dan bekerja sama dengan UPA PKK Polinema, yakni Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karir dan Kewirausahaan di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Oke, di sini aku nggak sendiri, aku bersama dengan ibu dosen yang cantik sekali hari ini. Perkenalkan, beliau ini adalah Ibu Novelita Wayuningsih. Beliau adalah dosen di jurusan Administrasi Niaga pada program studi Bahasa Inggris. Selamat pagi Bu Riri, Bu Novelita. Pagi Iqlil, good morning. Good morning. How are you? I'm fine, thank you, Miss. Oke. Beliau ini juga merupakan salah satu dosen kewirausahaan di lingkungan Politeknik Negeri Malang juga nih Bu Novelita. Jadi dan beliau juga merupakan salah satu dosen pembimbing saya pada kegiatan program mahasiswa wirausaha tahun kemarin gitu. Dan juga pastinya juga membimbing mahasiswa banyak ya Bu berkaitan dengan kewirausahaan seperti itu. Oke, untuk topik kali ini Bu berkaitan dengan entrepreneurial spirit atau semangat berwirausaha bagi mahasiswa dan juga kalangan muda seperti itu. Nah, untuk awalan Bu, kita kan pasti perlu tahu entrepreneurial spirit itu apa seperti dan apa sih kok bisa disebut entrepreneurial spirit? Mungkin apa apa ya, panjang sekali, tapi kalau boleh secara singkat ya, dan ini mungkin sering dengar ya, karena Iqlil sering dengar entrepreneurial spirit, be entrepreneurial gitu ya. Saya senang sekali karena hari ini diundang di podcast ini, lalu topik yang dipilih adalah mengenai being entrepreneurial in the importance of what and why is it important? What and why it is important. Okay. Jadi kalau saya menerjemahkan secara singkat, entrepreneurial spirit adalah semangat berwirausaha dan semangat yang dimiliki orang-orang yang senantiasa ingin mencari sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru, membuat terobosan yang baru, gitu ya, kreatif dan inovatif. Oke, jadi bersemangat ya Bu, semangat berwirausaha ini juga dilihat dari bagaimana orang-orang ini bisa mengembangkan ide, mengembangkan minat, mengembangkan bakat yang sudah dimiliki dan itu bisa dikembangkan dan bisa menghasilkan gitu, lebih pentingnya gitu, bisa menghasilkan hasil yang bisa diberikan dampak pada semua orang begitu gitu. Iya, ada impact-nya gitu ya. Impact-nya. Selain yang disebutkan Iqlil juga ada kompetensi secara umum ya. Menambah keterampilan, menambah pengetahuan dan juga memiliki sifat atau mindset yang bagus terhadap kewirausahaan. Makanya entrepreneurial spirit tidak bisa dipisahkan dengan entrepreneurial mindset. Gitu. Jadi kalau kita tidak punya mindset, kita tidak bisa bersemangat ya Bu untuk bisa berwirausaha itu tadi ya Bu. Oke. Lalu selanjutnya adalah pastinya kan tidak semua orang ya Bu punya entrepreneurial spirit seperti itu. Khususnya seperti Bu Riri juga pasti ini semangat berkaitan dengan wirausaha ini. Nah itu kenapa sih Bu nggak semua orang itu punya entrepreneurial spirit menurut Bu Riri secara pribadi? Kalau menurut saya mungkin semua orang punya ya, hanya saja Iqlil levelnya itu beda-beda. Gitu. Ada yang some people have high entrepreneurial spirit, some others have low entrepreneurial spirits. Jadi ada yang semangat berwirausahanya itu tinggi, tapi ada juga yang tidak terlalu tinggi. Nah itu mungkin tantangan tersendiri bagi orang-orang tersebut, bagi kita ya, orang-orang itu termasuk saya juga, termasuk saya itu juga. gitu ya. Nah ada juga kalau di pendidikan kewirausahaan yang disebut dengan PEC. Pasti pernah dengar ya, ya personal entrepreneurial characteristics atau ciri-ciri pribadi wirausaha. Gitu. Berarti di dalam ciri-cirinya orang berwirausaha itu pasti ada hal yang identik ya Bu. Nah itu apa sih Bu kira-kira yang muncul
atau mungkin sudah identik dengan orang yang memiliki jiwa entrepreneur spirit itu? Ibu. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, kalau menurut Iqlil apa aja sih sifat-sifat wirausahawan yang perlu dimiliki oleh seorang young entrepreneurs secara umum? Misalnya kalau saya, kreatif, kalau saya pasti kreatif, lalu punya kemauan untuk selalu bisa belajar dan belajar, Bu. Karena kan pasti berwirausaha itu pasti ada jatuh bangunnya seperti itu. Jadi kalau memang kita tidak mau belajar dan belajar dan bisa mengevaluasi diri kita, pastinya kan kita pasti sulit kan, Bu, untuk berwirausaha. Dan juga kalau dari saya mungkin itu, Bu, bagaimana kita itu bisa mengembangkan mindset tadi, Bu, kembali ke entrepreneur mindset tadi. Jadi kalau kita tidak punya kalau misalnya aku berwirausaha tidak hanya bisa menghasilkan uang, tapi juga bisa memberikan dampak luas kepada masyarakat secara luas. Jadi misalnya dari produk kita yang kita jual, misalnya itu tidak hanya bisa menghasilkan uang, tapi kita juga bisa memberikan dampak secara luas. Mungkin itu dari saya. Baik, ya impact, ya Iqlil ya. Saya setuju ya, dan juga kalau tadi kembali ke pertanyaannya Iqlil ya terkait dengan entrepreneur spirit atau PEC, personal entrepreneur characteristics ya, itu bisa dikelompokkan, ada beberapa kelompok ya. Di antaranya adalah kelompok entrepreneurial spirits yang terkait dengan creativity and innovation inisiatif gitu. Ada juga kelompok kategori yang terkait dengan efficiency and quality ya, efisiensi dan mutu. Ada juga entrepreneurial spirits yang terkait dengan risk taking and decision making, karena seorang entrepreneurs termasuk young entrepreneurs harus mau dan berani ambil resiko, tapi tidak sembarang resiko, bukan yang nekat ya, tuh ya. Jadi hanya bodoh nekat itu nggak bisa ya, Bu, ya. Jadi berani ambil resiko, tapi resiko yang diperhitungkan. Kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya calculated risk taking. Baik, jadi memang dari ciri khas atau identik dari salah satu PEC ini tadi, kita tidak hanya bisa mengambil resiko, tapi bisa memperhitungkan resiko juga, gitu, salah satunya. Jadi kalau memang misalnya ini tiba-tiba ada resiko seperti ini, tapi kita sudah bisa memprediksi atau bisa mengantisipasi terkait dengan resiko tadi itu. Antara lain ada beberapa strategi yang dilakukan untuk calculating risk gitu. Salah satunya mungkin Iqlil sudah pernah melakukannya. Saya sering menimbang-nimbang dulu mana yang bagus, mana yang kelebihannya, apa kekurangannya, mana yang lebih banyak kekurangannya atau banyak kelebihannya, semacam itu. Berarti dan itu apakah harus seimbang ya, Bu, antara kekurangan dan kelebihan? Tidak harus. Tapi biasanya to become entrepreneurial, ya, you take things atau decisions atau risk taking yang lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya, atau by minimizing the risk. Jadi tidak harus seimbang antara kelebihan dan kekurangan, tapi diperhitungkan. Diperhitungkan tadi, Bu. Jadi bisa dikalkulasi sebelum bisa, dan itu bisa digunakan untuk antisipasi resiko kedepannya, begitu nih, Bu. Insya Allah. Baik, selanjutnya berarti setelah kita tahu identifikasi terkait dengan orang ini punya karakteristik berwirausaha atau PEC tadi yang telah disebutkan oleh Bu Lili tadi, bagaimana sih, Bu, selanjutnya terkait dengan membangun semangat berwirausaha setelah kita tahu bahwa kita sudah tahu ini ciri-ciri kita sudah bisa nih, ternyata aku punya ini sudah sesuai dengan kriteria. Nah, itu bagaimana sih, Bu, selanjutnya terkait dengan membangun semangat berwirausaha khususnya di kalangan muda, Bu? Aduh, gimana ya? Kalau boleh saya jawab, ada dua hal mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berupaya untuk meningkatkan PEC, gitu ya. Dengan mengetahui 3 kompetensi untuk meningkatkan PEC itu. Kompetensi yang saya sebutkan tadi itu, kompetensinya apa saja? Sering kali disingkat dengan ASK, ASK, A-S-K. A-nya adalah attitude,
bagaimana kita memandang terhadap kewirausahaan serta semangat berwirausaha itu sendiri, ya. Kalau orang lihat apa sih wirausaha, atau kalau dia punya a good attitude towards entrepreneurship, misalnya bahwa menjadi wirausahawan itu juga salah satu pilihan karir di masa depan loh, itu ya, bukan sekedar untuk menjadi karyawan diterima di perusahaan, institusi, atau menjadi karyawan tetap gitu ya, tapi menjadi wirausahawan itu juga pilihan karir di masa depan. Itu salah satu positive attitude terhadap entrepreneurship. Yang kedua tadi S-nya adalah skills, keterampilan yang perlu dimiliki untuk dapat berwirausaha. Yang ketiga tadi ada A, ada S, yang ketiga adalah K. K-nya adalah knowledge, ya, pengetahuan mengenai kewirausahaan, teori-teori yang diterima di kampus. Iqlil ya beruntung sekali karena sekarang di kampus-kampus termasuk di Polinema, kewirausahaan sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran. Itu kalau tidak salah mulai tahun 2000 sebelum 2010 ya. Ya, pemerintah memasukkan kurikulum itu tahun 2010, tapi sebelum itu sudah mulai dirintis di Polinema. Kami dulu ada pelatihan untuk dosen-dosen kewirausahaan mulai tahun 2007, alhamdulillah. 2007, berarti memang sudah lama ya Bu, khususnya di Polinema gitu. Itu memang sudah lama terkait dengan penguatan karakter mahasiswa terkait dengan kewirausahaan, itu memang juga sudah cukup lama ya Bu. Insya Allah. Dan alhamdulillah. Dan makin berkembang sekarang ya Bu, banyak sekali teman-teman yang akhirnya berminat berkaitan dengan kewirausahaan, bisa mengikuti program mahasiswa wirausaha di Polinema seperti itu, dan itu jumlah pendaftar terkait dengan PMB itu makin tahun juga makin tinggi juga, khususnya di Polinema seperti itu. Jadi ASK atau ASK tadi itu yang pertama. Yang kedua menurut saya juga dengan memiliki entrepreneurial mindset, kembali ke situ lagi. Kembali ke mindset ya semua. Ya, apa itu entrepreneurial mindset? Kalau ada beda-beda ya. Kalau menurut ILO itu ada 10 entrepreneurial mindset. Tapi menurut McGrath dan Macmillan itu ada 7. Tapi 3 diantaranya adalah yang pertama itu action oriented. Satu aja dulu kali ya. Action oriented. Action oriented maksudnya apa? Berorientasi pada tindakan. Bukan sekedar ide ada di CPU tapi nggak di print. Jadi tidak tercetak, ini tidak tahu apa ini yang mau dilakukan. Bukan hanya gagasan saja, bukan hanya wacana, tapi dilakukan dalam wujud nyata berupa tindakan. Makanya langsung mungkin ada idenya berupa proposal, business plan, ya. Tapi kemudian atau BMC gitu idenya, tapi kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata. Kalau Golti apa kemarin mulai dari cari bahan baku, cari mitra bisnis, supplier, pemasaran, ya action oriented itu salah satunya. Jadi tidak hanya sekedar ditulis saja idenya atau rencananya, tapi juga bisa dilaksanakan. Betulan tidak bisa direalisasikan atau tidak begitu ya Bu? Jadi dieksekusi harus dieksekusi. Kalau nggak dieksekusi ditulis aja di kertas saja nanti hilang gitu kan Bu ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya terkait dengan pastinya kan dalam menjalankan semangat ini tadi ada tantangan ya Bu. Tantangan yang tidak mungkin kita bisa lewat atau bisa skip aja. Betul. Ada banyak entrepreneurs ya, wirausahaan muda, mahasiswa wirausaha yang sudah memiliki entrepreneurial spirit, tapi ya mereka ternyata ada tantangan yang harus dihadapi. Apa tantangannya? Misalnya terkait dengan resources, limited resources. Resources itu bisa 3 ya, sumber daya, bahan baku misalnya, idenya bagus tapi bahan bakunya jauh, harus diimpor misalnya, atau mahal ongkirnya daripada harganya ini sendiri ya, ketersediaan bahan baku atau sumber daya material.
Yang kedua, resource ini bisa juga human resources, ya, limitasi, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia. Yang ketiga, kadang-kadang itu sumber daya finansial. Oh ya, ini penting Bu, jadi pondasi ini. Kalau tidak ada finansial, kita sepertinya nggak bisa jalan gitu kan Bu. Tapi alhamdulillah sekarang udah banyak program pendanaan finansial yang lebih friendly terhadap wirausaha muda termasuk mahasiswa. Bukan hanya sekedar pendanaan melalui PMW dan sebagainya yang ada di kampus, tapi juga dari institusi lembaga keuangan sekarang juga banyak menyediakan dan lebih friendly kepada kegiatan berwirausaha. Jadi memang baik dari lingkungan pendidikan ataupun dari lingkungan sektor lainnya pun juga membuka seluas-luasnya terkait dengan berwirausaha di kalangan masyarakat atau kalangan mahasiswa begitu ya Bu ya. Karena memang perkembangan wirausaha ini kan juga khususnya di Kota Malang juga ya Bu. Kota Malang kan juga banyak sekali UMKM yang menjamur gitu kan Bu. Khususnya juga misalnya kalau anak muda itu buka kafe gitu. Jadi kalau kafe itu banyak sekali kan Bu gitu sekarang. Ya. Gitu. Mungkin karena pasarnya juga pasarnya lumayan tinggi. Iya. Jadi bisa diambil nih gitu, bisa diambil dan bisa kita action oriented tadi ya, dan itu mengingatkan saya pada tantangan yang kedua, yaitu persaingan yang ketat. Iya, betul. Kalau competitiveness ya, kadang mungkin kita trying to be entrepreneurial, tapi ternyata orang lain lebih entrepreneurial daripada kita. So don't stop learning, karena belajar itu sepanjang hayat. Dan juga dan juga jangan pantang menyerah ya Bu. Jadi harus tetap semangat dan semangat gitu. Kalau ada kompetitor sudah dijalankan saja gitu. Yang penting kita punya inovasi kita apa, perbedaan kita apa yang membuat kita unggul, dan juga apa yang bisa kita jual itu berdampak, pastinya kan akan kembali ke kita juga ya Bu, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan pastinya kan ini kita kembali ke kalangan muda ya Bu, atau mahasiswa. Saya juga sebagai mahasiswa juga seperti jadi kembalinya ke mahasiswa. Khususnya di Polinema Ibu, kita juga mengenalkan Polinema juga di podcast ini. Peran semangat wirausaha ini kan pasti perlu didukung dengan adanya program-program yang ada khususnya di kampus atau di lingkungan pendidikan. Mungkin dari Bu Lilit bisa mengenalkan ternyata di Polinema ini ada loh program ini terkait dengan wirausahaan. Ada enggak sih Bu? Kira-kira? Saya kenalkan satu dulu aja ya. Nanti di seri podcast berikutnya mungkin ada banyak. Satu yang itu sudah tahu sebetulnya, dan saya juga sudah sebutkan ya, yaitu program mahasiswa wirausaha atau PMW. Program mahasiswa wirausaha ini diselenggarakan untuk mendukung para mahasiswa yang memiliki entrepreneurial spirit itu sebagai wadah, sebagai sarana untuk menyalurkan, menumbuhkan, mengembangkan semangat berwirausaha, menjadi young entrepreneurs, menjadi studentpreneurs gitu. Karena dalam PMW itu bukan melulu jualan saja, tapi ada a series of activities, ada serangkaian kegiatan, ada pelatihannya, ada bootcamp, ada kunjungan industri, apalagi ya yang itu sudah sertifikasi BNSP ya. BNSP dan juga ada kegiatan Entrepreneurs Festival ya Bu, yang ujungnya. Seru banget itu, Entrepreneurs Festival itu setiap tahun annual ya. Gitu. Dan berarti untuk kegiatan kewirausahaan ini juga tidak hanya di Polinema juga ya Bu, pasti di universitas atau di politeknik lainnya juga pasti ada ya Bu, berkaitan dengan kegiatan pengembangan kegiatan kewirausahaan di lingkungan pendidikan seperti ya Bu. Betul, dan itu juga di Entrepreneurs Festival wirausahaan muda di Polinema bertemu dengan para studentpreneurs atau young entrepreneurs lainnya dari perguruan tinggi lainnya.
Jadi bisa mengenalkan bahwa di Polinema itu juga ada loh yang entrepreneur juga seperti itu, dan juga mengenalkan produk-produknya secara detail, secara bisa mengenalkan juga, dan khususnya bisa menjual juga ya Bu di dalam event tadi ya Bu. Salah satunya yang duduk di depan saya ini. Ya, itu saja. Lalu selanjutnya terkait dengan harapan Bu terakhir. Harapan terkait dengan kewirausahaan dan semangat berwirausaha khususnya di kalangan muda. Apa sih Bu harapan Bu Ririn untuk kedepannya? Harapan saya mudah-mudahan terutama sesudah podcast ini lebih banyak lagi mahasiswa yang lebih bersungguh-sungguh menekuni kewirausahaan dan lebih meningkatkan entrepreneurial spirit mereka dimanapun mereka berada, jurusan apapun, bahkan setelah selesai studi di Polinema nanti, karena being entrepreneurial and having entrepreneurial spirits itu having many benefits, ada banyak manfaat dan penting untuk kita, bukan melulu untuk berwirausaha saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, in daily lifestyle. Bukan hanya menjadi entrepreneur, tapi bisa juga mendukung kita sebagai intrapreneur, ataupun bahkan ketika kita menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau lembaga negara, atau menjadi pegawai negeri sipil misalnya ASN. Itu entrepreneurial spirit dan juga becoming entrepreneurial will be useful and bring a lot of benefits for us. Sebagai penutup ini terakhir dari Bu Ririn, ini pertanyaan tambahan sih Bu dari saya, mungkin ini singkat saja dari Bu Ririn, dari Bu Noverita, 3 kata Ibu untuk wirausaha apa Bu? 3 kata untuk wirausaha, always be entrepreneurial. Thank you very Always much. be entrepreneurial. Ini bahasa Inggris ini guys. Yang artinya? Yang artinya Ya. Selalu berusaha untuk selalu memiliki semangat berwirausaha, atau memiliki ciri-ciri pribadi wirausaha PDC tadi itu ya. Always be entrepreneurial. Terima kasih banyak Bu Ririn sudah meluangkan, Bu Noverita, atas waktu yang telah diberikan dan kesempatannya. Sama-sama, sudah hadir di podcast Wirausahaan. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcast yang perdana Ibu. Perdana ya, edisi perdana. Edisi perdana juga. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast Wirausahaan kali ini, and thank you for watching and see you. Thank you.